Ayo sini. Tolong tekan ini untukku. Maaf, saya hanya bisa menggosok badan. Tidak bisa pijat. Kartu ini cukup untuk musken di sini selama setahun. Kamu yakin tidak mau datang? Kuatkan. Tiga tahun yang lalu, Dahan Zanzu secara misterius mengasingkan diri. Aku dan ratusan saudara tewas baru bisa menemukan dia bersembunyi di sini. Pendiri perang tidak akan mati. Kesultanan Han sulit dihancurkan. Ingatlah, kamu hanya punya satu kesempatan. Tenang, aku tidak pernah gagal. Teknikmu bagus, bro. Tidak mau tinggal malam ini menemani aku. Maaf. Menghibur, bukan menjual diri. Benar, besok datang ke sini cari aku. Maaf, sudah tutup. Tidak apa-apa, aku cepat selesai. Master, dada aku sakit. Bantu aku tekan sebentar. Peringkat ketiga dalam daftar pembunuh berkas emas dan sutra. HMPH. Makanya dia begitu menawan. Kamu telah mengotori tanahku. Segera pergi dari sini. Kalau sampai masuk ke aula lagi, aku akan membunuhmu. Hai. Penutupan selama 3 tahun belum selesai. Orang itu tetap tidak ada. Bawahan Zhukue datang terlambat untuk menyelamatkan Yang Mulia. Mohon maaf, Tuan Zhai. Zhukue. Kamu tidak menjaga perbatasan selatan. Apa yang kamu lakukan di kota Jiang? Dinasti Han telah berkuasa selama 3 tahun. Baru saja runtuh dari dinasti Jin Timur. Sekarang bangsa asing dan kawanan serigala mulai bermunculan. Berniat menguasai wilayah besar Han. Ada pemberontak yang berkuasa di dalam. Mengacaukan rakyat. Mengganggu fondasi besar Han. Bawahan, mohon Panglima Perang untuk turun ke medan perang. Memimpin kembali 108 Dewa Perang untuk menjaga 9 provinsi. Membentuk kembali besar Han. Dinasti Han. 10 tahun yang lalu, aku pertama kali memasuki perbatasan. Sejak saat itu, aku melawan musuh. Menaklukkan 4 lautan demi menjaga kedamaian dinasti Han. 9 kali mati, tidak menyesal. Namun akhirnya yang kuterima adalah pengkhianatan. Sudahlah, jalan yang harus dilalui sudah aku lalui. Jalan yang harus dijaga sudah aku jaga. Sekarang aku sudah menjadi buta. Sekarang aku hanya ingin menemani istri dan anakku. Menikmati sisa hidup. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi aku sudah memutuskan. Kirin Wei, perintah. Bawahan siap sedia. Juzhan memutuskan untuk pensiun. Kami bersumpah akan mempertahankan besaran bangsa ini. Kemuliaan nenek moyang dalam perang. Menunggu hari kembalinya leluhur. Kami juga bersumpah akan mengikuti sampai mati. Berkali-kali bertempur, tidak pulang. Bersumpah mengikuti sampai mati. Berkali-kali bertempur, tidak pulang. Ayah, hari ini hari ulang tahunku. Kapan kamu akan pulang? Baik, aku akan pulang sekarang. Mama. Ini gajiku bulan ini. Jangan anggap sedikit, ya. Memberikan pijat badan untuk mendapatkan gaji beberapa ratus yuan yang jelek ini. Masih berani memberi saya. Keluarga kami yang membersihkan toilet. Semua lebih banyak menghasilkan dibandingkan kamu yang buta ini. Uang ini simpan untuk membelikanmu peti mati saja. Ayah, hari ini ulang tahunku. Ayo kita tiup lilin.
Xiao Ding, kamu baik-baik saja. Ayah, aku sakit. Ye Youyu. Seorang tukang gosok buta malah punya anak yang tidak berguna. Melihat kalian saja aku sudah muak. HMPH. Kalau tahu diri, cepat tanda tangani surat cerai ini. Jangan buat malu saja. Apa? Cerai? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Mochou, aku mau bertemu Mochou. Sudah lama aku ikat dia di atas untuk melayani seumur hidup. Mungkin sekarang dia sedang senang-senangnya. Hahaha, mencari mati ya. Siapa yang mau mencari mati? HMPH, Mochou. Ada apa? Ada apa? Haha, tenang saja. Aku belum menyentuhnya. Tunggu sampai aku menyelesaikan sampah sepertimu. Aku akan merencanakan dia dengan baik. Apakah perjanjian perceraian sudah ditandatangani? You Xiao, orang bodoh ini. Dia tidak tahu berterima kasih. Sampai mati tidak mau tanda tangan. Berikan aku sedikit waktu. Aku jamin akan membuatmu puas. Orang bodoh ini bahkan tidak bisa mengurus hal kecil seperti ini. Orang kesini. Ikat anak itu untukku. Berhenti. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Seorang buta. Apa urusannya? Hahaha. Memang kecil sih. Kalian bilang mau mengirim dia ke Tenggara. Apakah dia akan sangat populer hari itu? Hahaha. Youhai. Kau berani menyentuhnya sedikit saja. Aku pasti akan memotongmu menjadi 1000 keping. Hanya dengan kau yang buta dan tidak berguna ini. Kau juga tidak bertanya-tanya. Dewa perang yang menjaga Jiangzhou, King Tian. Apa hubungannya dengan keluarga You kami? Jangan bilang dia cuma anak kecil. Bahkan jika kalian semua dibawa ke timur laut dan dipotong ginjalnya. Tak ada yang berani menyentuhku. You Xiao, aku mohon padamu. Bebaskan adik kecilku. Bukankah kau mau menandatangani surat cerai? Saya tanda tangan sekarang. Hahaha. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita main permainan kecil dulu. HMPH. Ling Tian, bukankah kamu ingin menyelamatkan anakmu? Makanlah bun ini sampai habis. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskan anakmu. Hahaha. Masih saja You Xiao yang bermain. Bukannya suka melihat orang-orang rendah ini, yang merendahkan diri. Ngapain diam saja? Makanlah. Kalau aku suruh makan, kamu benar-benar makan. Memang kamu ini sampah. Kalau begitu, tanda tangani saja perjanjian itu sendiri. Besok adalah pesta ulang tahun kepala keluarga saya. Istrimu adalah acara utama. Kamu diundang untuk datang nanti. Hahaha, bawalah mereka berdua pergi dari sini. Ayah, berhenti. Berhenti, kamu datang menyelamatkanku. Berhenti, kamu datang menyelamatkanku. Kamu berhenti di situ. Ayah. Mochou Xiaoting. Aku minta maaf padamu. Youhai, aku pasti akan membunuhmu. Jukue, aku ingin bertemu denganmu dalam 1 jam. Zanzu, akhirnya kau mau kembali. Kirinwei, dengarkan perintah. Segera tutup semua jalur keluar di seluruh Kyushu. Laksanakan pengendalian udara. Semua jalur sungai ditutup. Informasi rahasia dinaikkan ke tingkat S. Beritahu para dewa perang di seluruh Kyushu. Kita akan menyambut kedatangan sang pahlawan perang. Selamat datang kembali sang pahlawan perang. Keluarga You dan keluarga Ye. Kalian tunggu saja. Dewa perang selatan Zukue menyambut kembalinya Zu. Bangkitlah, Zukue. Saat aku tidak ada, beberapa tahun ini. Apakah ada perang atau kerusuhan di dalam wilayah Han? Laporan, Kepala Pos. Sejak Anda menghilang, hati manusia mulai berubah. Tak bisa dihindari ada yang akan ditekan oleh tangan para bangsawan.
Bahkan Dewa Perang di hari cerah pun terjebak. Sungguh keterlaluan. Dulu saya memimpin 108 Dewa Perang, Bei Luolan Liu, berperang di segala penjuru. Hanya untuk memastikan bahwa orang-orang Han tidak lagi teraniaya. Sungguh tak terduga saya mengasingkan diri selama 3 tahun. Ternyata menjadi begitu tidak berdaya. Bahkan aku pun dihina oleh orang lain sesaat. Siapa yang menghina anak ini? Anak gua bersedia memimpin pasukan untuk membunuh orang ini. Aku sendiri yang akan melakukannya. Balas dendam sendiri. Xiao Ding telah terikat. Aku memberi waktu 3 hari untukmu. Pastikan untuk menemukan keberadaannya. Baiklah. Sanzu, ini adalah es abadi yang saya ambil dari tanah yang sangat dingin. Dapat membantu Anda memulihkan cedera. Kembali ke puncak. Baik. Sang Hagan ini. Sudah saatnya dibereskan juga. Suruh juga Dewa Perang Langit Biru. Agar dia pasti datang menemui saya di pesta ulang tahun keluarga Yao besok. Jika melanggar, bunuh tanpa ampun. Itu adalah mata Tuan Gunung. Segera akan sembuh. Pergi dan siapkan undiannya. Aku akan memberimu kejutan. Ah, benar-benar bagus. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun keluarga Yao. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, kami mohon pengertiannya. Keluarga Yao terlalu sopan. Siapa yang tidak tahu keluarga Yao adalah keluarga terkaya di Jiangcheng. Bisa datang ke pesta ulang tahun kepala keluarga Yao. Adalah kehormatan bagi kami. Kalian semua setuju kan? Iya, benar. Pesta hari ini akan dihadiri oleh Sang Dewa Perang. Bagus. Sang Dewa Perang yang menjaga Jiangzhou. Itu adalah orang besar yang luar biasa. Bisa-bisanya diundang oleh keluarga Yao. Selama Dewa Perang King Tian muncul di pesta, keberhasilan keluarga Yao sudah di depan mata. Di Jiangcheng, mungkin tidak ada yang bisa menandingi keluarga Yao. Silakan makan dan minum dengan baik. Hahaha. Terima kasih semuanya. Untuk menyambut kedatangan Dewa Perang Xing Tian, saya sengaja mengundang putri dari grup Ye Mo Chou. Kalian semua tahu, Ye Mo Chou adalah kecantikan nomor 1 di Jiangcheng. Kemampuan menarinya juga tak tertandingi di Jiangcheng. Apakah kalian ingin melihat Nona Ye menari tarian telanjang? Hahaha, si brengsek itu benar-benar berbakat. Kami suka melihat gadis cantik beraksi seperti ini. Lepas, 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 lepas. Yoan, kamu ini binatang. Ingin aku melepas. Kecuali aku mati. Bisa menari tarian melepas pakaian untuk Tuan Yao. Itu adalah keberuntungan yang kamu raih dalam hidup ini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cepat lepas. Kalau Nona Ye tidak mau menari, itu berarti keluarga Ye tidak menghormati keluarga Yao kita. Mulai sekarang keluarga Ye adalah musuh keluarga Yao kita. Tuan Yao, jangan sampai. Jangan khawatir, dia tidak mengerti. Aku akan mendidiknya untukmu sekarang juga. Ibu, aduh. Diam. Hari ini keluarga Ye kami akhirnya Tapi kau menghancurkan keluarga Ye kami. Apakah kau tahu seseorang bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari? Benar. Kau sudah melahirkan anak dengan sampah seperti Lin Tian. Masih berpura-pura tinggi hati. Cepat buka. Buka. Cepat buka. Tidak mau lepas? Ya, baik. Aku yang akan membantumu lepas. Ibu, aku tidak mau, Bu. Jangan minta dihargai tapi tidak menghargai. Kesabaran saya terbatas. Kamu harus perhatikan baik-baik. Asal aku 1 telepon saja. Bocah kecil di rumahmu ini pasti mati tanpa sisa. Aku memang berjanji dan akan menepatinya. Cepat, baiklah. Dia sudah melepas baju. Hahaha. Baik. Itu baru benar. Ayo, ayo. Hehehe. Gitu saja dari awal. Ya, cepat lepaskan aku. Lepaskan? Hahaha. Kamu ini, sungguh, sudah ingin melihat. Bajingan. Sialan. Cepat pergi selamatkan anak kita. Xiao Ding masih di tangan mereka. Tenang saja, Xiao Ding tidak akan apa-apa. Dendam lama dan permusuhan?
Aku akan menghitung semuanya satu persatu. Baiklah, kau benar-benar pengecut. Kau benar-benar bisa sampai di sini. Buta sekali. Kenapa kau tidak fokus menggosok punggung orang? Datang ke tempat ini untuk apa? Memalukan sekali. Wajah keluarga Ye kita akan kau buat malu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah lari sejauh mungkin dengan ekor di antara kaki. Memalukan dan memalukan. Memaksa kakak perempuanku sendiri untuk menari telanjang. Kamu masih punya muka. Apa yang kamu katakan? Orang ini sangat familiar. Sepertinya dia tukang gosok punggung buta. Aku ingat sekarang. Keterampilanmu cukup bagus. Kamu datang tanggal berapa? Kalau nanti pergi lagi, aku cari kamu lagi. Hahaha. Ternyata suami buta yang dicari Yemocho itu adalah orang yang memijat orang lain. Benar-benar nasi bagus dimakan babi. Hahaha. Bagaimana bisa bilang seperti itu tentang babi? Babi juga punya harga diri. Tahu kan? Iya, benar. Hahaha kalian. Wajah keluarga ya sudah kamu buat malu. Anak muda, masih berdiri di situ buat apa? Mau menambah malu sendiri. Ngapain sih mandi keramas? Setiap uang yang aku hasilkan bersih dan jujur. Hati nuraniku tenang. Kalau kamu, berbeda dari orang-orang tertentu. Membongkar baju anak sendiri di depan umum untuk memuaskan orang berkuasa. Tak tahu malu. Apakah kamu merasa pantas terhadap leluhurmu? Bagus, Lintian, kamu sudah berani. Selama bertahun-tahun di keluarga kami. Makan yang dari keluarga Y, minum yang dari keluarga Y. Lintian, kau bilang aku tidak menghormati leluhur. Mochou, urus saja anjing keluargamu. Hari ini adalah ulang tahun besar Tuan Yao. Anjing ini di sini, mengacaukan acara, menggonggong dan berisik. Ingin membuat Tuan Yao tambah kesal. Kamu pikir Yao Xiao takut membunuhmu? Ah, ngapain sih? Ketegangan memuncak. Coba deh, kamu mau apa sih sama buta itu? Dia cuma mau nonton istri sendiri menari goyang bugil. Jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam. Ayo, ayo. Hehehehe. Duduk di sini. Posisi ini bagus. Hahaha. Posisi ini, setiap inci tubuh akan terlihat dengan jelas. Ahahaha. Ayo, ayo, ayo. Duduk. Mau bunuh diri ah. Aku lupa kamu buta. Bahkan kalau istrimu menari sebaik apapun, sayangnya, kamu juga tidak bisa melihat. Hahaha. Tapi tidak apa-apa. Nanti aku buat gerakannya lebih besar. Kamu mendengarkan dengan baik juga akan sangat menyenangkan. Bagaimana? Cukup berarti kan? Aku cukup untukmu, kakek. Aduh. Hari ini kamu gila. Yao Xiao adalah pewaris pertama keluarga Yao. Di masa depan, dia akan menjadi orang yang berkuasa. Kamu berani melukainya. Kamu mau cepat-cepat lahir kembali ya? Satupun akan kubalas. Sungguh sombong tanpa malu. Aku akan bereskan semuanya dengan kalian. Bereskan keluarga Yao. Di balik keluarga Yao ada dewa perang King Tian. Kamu yang cuma tukang pijat buta. Dengan satu kata saja dia bisa memusnahkan keluargamu. Masih berani bicara sombong. Kamu cuma dewi pejuang langit kecil. Aku tidak cari masalah padanya sudah bagus. Masih berani angkat-angkat dia untuk menekan aku. Haha. Pada pukul 0 aku rasa kamu mungkin sedang kebingungan karena cinta. Masih mau cari masalah dengan dewi pejuang. Dia yang melihatmu sebentar saja. Ini semua keberuntunganmu sebagai makhluk merayap. Sekarang cepat pergi ke kuil Dewa Perang. Ini bisa jadi tanda di kepalamu. Kamu juga bisa bersumpah di hadapan Dewa Perang Langit. Aku akan memberimu nyawa anjing untuk sehari. Kalau ada yang harus berlutut, itu dia, Dewa Perang Langit. Berlututlah padaku. Bebas, aku lihat kamu memang cari mati. Masih minta Dewa Perang King Tian untuk berlutut padamu. Kamu kira kamu Tuan Suku Shan? Betul. Kalau aku bilang memang iya. Hahaha. Ngapain bercanda? Kalau kamu memang tuan leluhur Shan, aku adalah ayah dari Zanzu. Orang yang menghina orang tuaku. Siapapun yang membunuh Lintian, sudah cukup. Aku benar-benar kecewa padamu. Dulu kamu hanya bermasalah dengan matamu. Tapi aku tidak pernah menganggapmu rendah. Karena aku tahu kamu adalah pria yang bertanggung jawab. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Bukan hanya meniru dewa perang, tapi juga terus-menerus menantang. Yo hai, apakah kamu tahu anak kita masih di tangannya? Sialan, diam. Pergilah, anak.
Aku yang akan menyelamatkanmu. Jangan datang mengganggu lagi, pergi saja. Apa aku yang membiarkannya pergi? Ting ting. Bukankah kamu sangat sombong? Ayo, ayo, lanjutkan. Ayo, ayo, baiklah. Gerakan aku sekali lagi. Saya akan membalas 100 kali lipat pada anakmu. Kamu tidak berani? Ya. Kalau begitu, saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Ya. Hahaha. Asalkan kamu meminum gelas ini. Saya bisa mempertimbangkan untuk melepaskan anakmu. Jangan ada racun. Aku beri kamu waktu 3 detik. Bicara. Di mana anak itu? Ling Tian. Segera lepaskan Yao Xiao. Kamu mau seluruh keluarga Ye ikut dikubur bersamamu. Gubernur Jiang dari kota Jiang melapor. Siapa yang berani sombong di sini? Tak disangka, sampai mengagetkan gubernur yang mulia. Di atas sungai, gubernur yang mulia adalah langit. Satu kata bisa menentukan hidup mati. Besok pasti akan sangat buruk. Gubernur yang mulia, akhirnya Anda datang. Binatang ini membuat keributan di tempat acara. Dan sembarangan menyakiti orang. Tuan, Anda harus memutuskan untuk kami. Iya, Tuan. Binatang ini hampir membunuh Tuan. Anda harus menghukumnya dengan berat. Bukan begitu, Tuan Gubernur? Mereka yang mencuri anak saya. Dan mempermalukan saya. Ling Tian juga terpaksa melakukannya. Diam saja, ada banyak liku-liku di sini. Gubernur ini punya keputusan sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Pergi, Jiang Cheng, berlagak sekali. Gubernur ini menjalankan perintah Dewa Pejuang Tiang Langit. Menjaga kota Jiang. Kalau besok kamu kerusuhan lagi di tempat acara, bisa melukai orang. Gubernur ini akan menghukummu. Apakah kau tidak terima? Dewa Perang Pengangkat Langit. HMPH. Dia benar-benar memberiku kejutan besar. Dia malah membawa seseorang sepertimu yang tidak jelas benar salahnya. Sampah yang tidak berguna sama sekali. Racun seperti ini benar-benar membuatku tercengang. Ling Tian, apa kamu gila? Menuduh gubernur adalah hukuman mati. Cepat minta maaf kepada yang mulia gubernur. Tenang saja, seorang gubernur kecil seperti itu. Belum layak aku perhatikan. Dia merasa bisa menghukumku. Dia pantas tidak? Orang ini begitu berani. Dia sepertinya tidak ingin hidup lagi. Brengsek, anjing murahan ini. Berani menghina gubernur. Kau ingin mati. Gubernur. Anak ini terlalu sombong. Sama sekali tidak menghormatimu. Apa kau keberatan aku mencabut tulangmu sambil kram? Hukuman potong-potong sampai mati. Jangan buru-buru minta maaf kepada orang dewasa. Biarkan dia memaafkanmu dan membiarkanmu mati. Hanya karena hal sepele aku harus minta maaf padanya. Apakah dia sanggup menerimanya? Bagus, anak muda. Berani, tapi aku tidak tahu setelah masuk neraka. Apakah kamu masih bisa sekeras ini mulutmu? Orang-orang, bawahan di sini mengatakan orang ini tidak menghormati hukum. Di bawah serangan ini, hukuman harus dijatuhkan. Bunuh orang ini untukku. Baik. Tak peduli aturan kerajaan. Hari ini aku akan membersihkan pintu gerbang pahlawan Kitian. Biarkan dia melihat apa itu hukum raja yang sejati. Di mana keberadaan Zhu Kue? Dipekerjakan di sini. Ini. Bawahan sedang. Yoh, Tuan Zhu Kue menjaga barat daya. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Bagaimana Tuan Zhu Kue bisa ada di sini? Masih mendengarkan perintah dari orang buta. Benar? Ya. Itu palsu. Buta ini. Dia pasti palsu. Zhu Kue. Yizhou selalu menyalahgunakan kekuasaan. Membunuh orang tak bersalah. Melawan atasan. Menganggap hukum Han besar tidak berarti apa-apa. Menurut hukum, apa hukuman yang pantas? Perintah perang harus dihukum mati sesuai hukum. Lapor, berikan perintah perang. Perintah sudah disampaikan. Kalian siapa? Tangkap dia dan tahan dia di sini. Aku menerima perintah untuk membunuh pengkhianat. Siapa yang menghalangiku? Mati. Membunuh secara sewenang-wenang. Segel tanah besar. Ini akan menghukum 9 suku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak berani membunuhku. Benarkah? Yang mulia. Aku salah? Yang mulia. Aku tidak berani lagi. Jangan bunuh aku. Jangan-jangan ini benar-benar terjadi. Ya Tuhan. Gubernur sudah mati.
Dia sebenarnya siapa? Selesai? Selesai. Membunuh gubernur berarti harus membinasakan 9 suku. Sekarang keluarga Ye benar-benar hancur. Ling Tian, cepat lari. Kamu membunuh gubernur. Mereka pasti akan memburu kalian. Cepat pergi. Tidak apa-apa, hanya seorang gubernur. Bahkan jika dia adalah dewa perang. Aku juga punya kuasa untuk memberi hidup dan mati. Aku sedang membersihkan bahaya bagi rakyat. Tidak apa-apa, Lin Tian, kamu tidak akan bisa kabur. Berani-beraninya kamu membunuh gubernur Yizhou di wilayah Han. HMPH. Meskipun lari ke ujung dunia, kamu akan tetap dikejar dan dibunuh. Hahaha, kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Hahaha. Aku pernah bilang mau lari. Kalau aku bisa membunuh, aku juga bisa memusnahkanmu. Terakhir kali, aku beri kamu kesempatan untuk bicara. Di mana anak itu? Surat perintah Dewa Perang. Bagaimana bisa ada surat perintah Dewa Perang dari King Tian? Melihat surat itu seperti melihat Dewa Perang sendiri. Segeralah memberi hormat. Menyambut Dewa Perang. Hahaha. Sial. Kamu anjing hina ini. Tak kusangka memaksa aku mengeluarkan kartu terakhirku. Tak kusangka, kan? Ini adalah Dewa Perang Langit. Untuk membalas budi. Atas 20 tahun pengasuhan dari keluarga Yao. Memberikan kami warisan prajurit perang keluarga Yao. Dengan warisan ini. Selama aku mau. Aku bisa membunuh siapa saja yang kuinginkan. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Hahaha. Ayah Jiang Cheng adalah langit. Hahaha. Tidak menyangka Yao Xiao punya cara seperti ini. Ling Tian. Sekarang selama Yao Xiao memberi perintah, seluruh kota Jiang akan menjadi musuhmu. Aku rasa kau sebaiknya berlutut dulu di hadapan Yao Xiao. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Hanya sebuah tanda dewa perang yang remeh. Di mataku, itu hanya sekumpulan barang rongsokan. Bahkan dewa perang pun harus sujud padaku. Besok. Berani-beraninya sekarang masih berbicara sembarangan. Kamu menghina dewa perang. Bahkan jika harus mati 10 kali, itu tidak ada artinya. Benarkah? Tian, apa yang terjadi? Hari ini dia secara pribadi menghancurkan perintah Dewa Perang. Dia pantas dihukum. Tunggu sampai Dewa Perang tidak bisa bertahan lebih lama. Orang tua itu akan datang. Semoga dia segera datang. Kemarin segera beritahu King Tian. Suruh dia datang menemui saya dalam 10 menit. Cepatlah. Majulah dengan kecepatan penuh. Harus sampai di Jiangcheng dalam 10 menit. Baiklah, aku akan beri kamu 10 menit lagi. Aku akan lihat, sampai kapan mulut anjingmu ini keras kepala. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Dewa Perang Penjaga Langit tiba. Hari ini Dewa Perang datang. Cepat lari saja. Kalau tidak, kuda itu akan menghukummu. Tenang saja, apakah ini yang disebut Dewa Perang? Dia yang pantas dipukul, harus berlutut di hadapanku. Sudah di ujung nyawa, masih saja berlagak. Dulu aku benar-benar buta sampai bisa jatuh cinta padamu. Melahirkan anakmu denganmu. Xiao Ding saat ini belum diketahui hidup atau mati. Kamu cepat cari cara untuk menyelamatkannya. Jangan lagi buat mereka marah. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan Xiao Ning. Percayalah padaku. Orang-orang ini tidak layak aku anggap sebagai ancaman. Ling Tian, bangunlah dari tidurmu. Aku tidak menyangka kamu sekarang menjadi sangat lemah. Pergi hahaha. Dengar apa yang dikatakan bajingan anjing ini. Dia benar-benar gila. Orang gila melukai kami. Yao Xiao masih ingin pergi. Tunggu kemarahan petir Dewa Perang Xing Tian. Berlutut menyambut Dewa Perang King Tian. Targetmu adalah aku. Cepat pergi sekarang juga. Kalau terlambat, sudah tidak sempat. Berhenti ngomong-ngomong kosong. Si gila pejuang langit bilang kalau ketemu dia akan berlutut. Sekarang segera patahkan kakinya. Bangkit. Buang ke anjing sebagai makanannya. Aku mohon padamu. Lepaskan dia. Mo Chou tidak perlu memohon. Aku lihat siapa yang memberi hormat, maka siapa yang akan jatuh di depan. Lin Tian, cepat pergi. Aku butuh kamu. Mo Chou. Percayalah padaku, kemana aku harus lari? Dewa Peperangan Langit. Kamu ini kenapa? Menghadap kepada Zhanzu. Zhanzu.
Dia adalah Zanzu. Tidak mungkin berani tidak menghormati Zanzu. Mati. Dewa Perang Langit. Dia bukan dari klan perang. Jangan tertipu olehnya. Tertipu apa? Ini adalah suku perang yang terkenal. Aku pernah menjadi lawan yang kalah. Membuat marah suku perang. Semua orang di sini akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Menyerah saja. Ayo, aku akan mencekiknya sampai mati. Berhenti. Jangan sampai berdarah. Targetmu adalah aku. Hahaha. Tidak, tidak, tidak. Kalau boleh jujur, aku punya 2 target, nyawamu. Dan juga tubuhnya. Hahaha. Jangan sakiti dia. Bagaimana bisa saya menyakiti dia? Jika saya tidak tega menyakiti diri saya sendiri. Kecantikan nomor 1 di seluruh kota. Bagaimana bisa saya tega menyakiti? Saya masih perlu dia untuk mendekati orang-orang berkuasa. Besok kamu selesaikan sendiri. Masih bisa mati dengan tenang. Ling Tian, kamu harus hidup dengan baik. Pergi cari Xiao Ding. Xie Liuyun, aku setuju. Semua syaratmu. Kamu tidak boleh menyakitinya. Ling Tian. Bukankah kamu adalah pendiri peperangan? Zanzu pasti sangat kaya. Mengambil 30 miliar untuk menebus orang keluar dan memberikan uang. Di sini ada 30 miliar. Lepaskan Zuomu. Oh boleh? Boleh. Besok datang lagi dan berlutut padaku. Lakukan 300 sujud hormat. Hahaha. Jangan berlutut. Hahaha. Biarpun nyawaku taruhannya. Aku tetap akan menjaga keselamatanmu. Kau sudah terlalu banyak menderita. Tidak boleh mengorbankan martabat lagi. Sangat patuh ya. 800 tamparan, lakukan sendiri. Aku tidak mengizinkan kalian untuk mengganggunya lagi. Ling Tian, kamu pergi saja. Kamu tidak perlu peduli denganku. Pergi. Berangan-angan saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Ling Tian. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Meskipun selama bertahun-tahun ini hidupku penuh kesulitan dan kelelahan. Tapi selama ada kamu. Dan anak kita. Aku sudah sangat puas. Ling Tian. Aku mempercayakan Xiao Ding padamu. Pastikan kamu merawatnya dengan baik. Ah. Ya ya. Mochou Mochou. Mochou. Kamu benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Kamu benar-benar tidak boleh mati. Aku tidak bisa tanpamu. Xiao Ding juga tidak bisa tanpamu. Maafkan aku, Dewa Perang Langit Biru. Aku tidak tahu bahwa Ling Tian adalah War God. Bajingan. Dia adalah War God, lalu bagaimana? Lalu mengapa? Dulu aku dikalahkan oleh Ling Tian. Itu adalah aib seumur hidupku. Aku pasti akan membalas dendam ini, untuk membersihkan aibku. Kalau begitu, Anda malah berlutut padanya. Saat ini kekuatan Ling Tian masih terlalu kuat. Tidak bisa bertindak gegabah. Tapi aku pasti akan mengorek hatinya. Tangan dan kakinya. Menghancurkannya berkeping-keping. Sekarang juga bunuh anak sialan itu. Wibawa besok terlalu besar. Kekuatan juga kuat. Harus mencari kesempatan yang tepat. Menghancurkannya secara tiba-tiba. Hahaha. Nyonya, kalian beberapa pria besar. Tidak bisa mengatasi seorang tukang pijat. Sungguh memalukan. Nyonya, apakah kamu punya ide yang bagus? Tentu saja kalian. Ikuti aturanku. Oh. Hahaha. Besok keberuntungan akan datang. Tuan Zanzu, Nyonya, orang baik pasti ada pertolongan dari langit. Tidak akan ada masalah. Mochou semua karena saya. Jika dia mengalami sesuatu yang tidak baik, saya juga tidak akan hidup lagi. Oh, benar. Apakah Xiao Ding sudah ditemukan? Kirin Wei sudah dikerahkan semua. Tapi masih belum ada kabar. Siapa tuan muda itu? Di tepi sungai di luar kota.
Jaga baik-baik Nyonya. Bocah nakal. Paman, tolong turunkan aku. Hanya dengan kamu mati, baru ibumu mau mendengarkan kata-kataku. Jangan, jangan. Ayah akan datang menyelamatkanku. Meski bajingan Ling Tian itu bisa menemukannya, aku tetap akan membunuhnya. Ayah, ayah, tolong aku. Xiao Di akan mati. Yeah, kau anjing itu benar-benar datang. Lepaskan anakku. Ayah, tolong aku. Zaman sekarang, orang berani berbohong tanpa takut terkena akibat. Coba saja maju satu langkah. Jika kamu berani menyentuh rambut, aku akan mengkuliti kulitmu. Jangan mendekat, mundur. Kalau kamu maju lagi, aku benar-benar akan mencekiknya. Baik. Aku mundur. Ling Tian, kamu tukang gosok yang bau ini. Ternyata memang tidak berguna. Kamu mau apa? Berlutut dan minta padaku. Mungkin aku bisa membuat kematiannya lebih mudah. Seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Lepaskan anakku. Kalau tidak, utang hari ini tidak akan lunas walau kau mati. Orang bodoh tak tahu diri. Seseorang, tangkap dia untukku. Ya. Jangan mendekat lagi, kalau tidak aku akan mencekiknya. Zukue, kamu kesini untuk apa? Aku suruh kamu menjaga Nyonya. Laporan, Nyonya Zhan sudah keluar dari bahaya. Masih berani mengaku sebagai leluhur perang. Orang lain mungkin tidak tahu asal-usul rendahmu. Aku tahu. Menggunakan uang untuk menyewa pemain pengganti. Pamer kekuatan untuk menakut-nakuti siapa? Kalau kamu berani menyentuh satu helai rambut anakku, aku akan mematahkan semua tulang tubuhmu. Aku akan membunuhmu bersama kamu. Tuan Xiao Ding. Asalkan kau memberi perintah, aku pasti akan memotongnya menjadi 8 bagian. Ling Tian, berlututlah padaku. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhnya. Tuan, jangan. Ling Tian, aku akan mencengkeramu. Seperti mencengkeram seekor semut. Bawa anakku ke rumah sakit. Sungguh barang brengsek. Berani-beraninya memukulku. Pukulan ini adalah untuk kemarahan kalian terhadapku. Tendangan ini karena kalian menyakiti anakku. Aku benar-benar tidak menyangka bisa melihat taman yang begitu indah. Aku pikir setelah berurusan dengan Yao Hai, aku tidak akan selamat. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggu lagi. Ayah paling hebat. Ayah super keren. Upacara lamaran Zhan Zu sudah siap. Lamaran. Lamaran siapa? Kamu. Aku. Kamu bercanda apa? Sayang, saat kamu menikahiku, aku hanya seorang tukang pijat. Tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Apalagi bisa memberimu sebuah upacara lamaran yang layak. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengeluh. Benar-benar menantu yang baik untuk keluarga Ling. Sekarang aku ingin membalas budi padamu. Bagus sekali, bagus sekali. Bu akan menjadi pengantin wanita. 3 hari lagi adalah hari yang baik dan beruntung. Layak menikah. 3 hari lagi, begitu cepat. Iya, besok aku akan melamar kamu di depan seluruh kota. Meminta kamu jadi istri aku. Bagus sekali, sangat bagus. Aku mau jadi pembawa bunga untuk ayah dan ibu. Sayang. Mari kita pergi duluan untuk melihat lokasi pernikahan. Aku agak lelah, tidak terlalu ingin bergerak. Kalian saja yang pergi. Ayah, aku juga mau ikut, aku juga mau ikut. Hahaha. Kenapa kamu? Kenapa kamu terlihat persis seperti aku? Aku akan segera menggantikanmu. Ye Mo Chou. Aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Aku mengadakan pernikahan dengan Lin Tian. Malam pengantin. Semua dendam kita bergantung padamu. Tenang saja, aku tidak hanya akan membuatnya jatuh dari tahtanya. Aku juga akan membuatnya hancur dan ternoda namanya. Mo Chou. Aku sudah kembali. Kamu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku sedang mencoba gaun pengantin. Apakah aku tampan?
Benar-benar tampan. Ling Tian, kamu benar-benar adalah leluhur peperangan. Ya, aku adalah leluhur peperangan. Kamu adalah istri leluhur peperangan. Wanita paling dihormati di seluruh kota. Oh, benar. Cincin ini adalah hadiah pertunangan yang aku berikan sebagai kompensasi untukmu. Aku tidak ingin cincin itu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Ling Tian, aku dengar perintah pendiri peperanganmu bisa memerintah seluruh pasukan di dunia. Berikan aku perintah pendiri peperanganmu. Ini tidak bisa dilakukan. Ini menyangkut perintah pendiri peperangan untuk seluruh rakyat di dunia. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Selalu bilang mencintaiku. Tidak rela memberiku satupun perintah perang. Cinta yang dikatakan itu semua palsu. Kita berdua adalah satu tubuh. Dimanapun disimpan, tetap disimpan. Dunia ini karena hanya mengikuti satu lencana kecil. Benar-benar bodoh. Mo Chou, kamu ngomong apa sih? Ah, gak ada apa-apa. Aku bilang dia itu istimewa. Baiklah, baiklah. Sayang, saat aku tidak punya apa-apa, kamu tidak pernah membenciku. Kamu tidak hanya mencintaiku dengan dalam, bahkan kamu telah melahirkan seorang anak untukku. Aku akan mencintaimu selamanya. Perintah penangguhan ini akan menyaksikan cinta kita. Istriku, aku mencintaimu. Lalu, perintah penangguhan itu. Ah, tadi masih ada. Kemana dia sekarang? Datanglah orang. Bawahan sedang di sini. Segera selidiki lokasi kejadian. Siapa yang mencuri surat ramalan istri? Ini Ling Tian. Tamu-tamu kita semua ada di sini. Upacara lamaran kita tidak boleh tertunda. Lalu, kemana surat ramalan itu pergi? Oh, aku. Ling Tian. Beraninya kamu menyamar sebagai Zanzi. Takut dibunuh oleh seluruh dunia. Aku menyamar sebagai Zanzi. Ling Tian, kamu mencuri surat perintah Zanzi. Berbuat onar ke sana kemari. Sampai membuat dewa perang ini harus tunduk padamu. Beraninya kamu seberani itu. Berani. Aku mengikuti Zhanzu untuk menaklukkan dunia. Aku bisa membuktikan identitasnya. Sekarang, lambang Zhanzu ada padaku. Aku bisa memerintahkan seluruh dunia. Orang brengsek ini, Ling Tian, berani menyamar sebagai Tuan Zhanzu. Ini terlalu tidak tahu malu. Aku bilang tukang gosok badan saja. Bisa ada hubungannya dengan Zhanzu. Membunuh dia membuat kita semua bingung berputar-putar. Sungguh pantas mati. Kau kira dengan mencuri surat perintah Zhanzu, kamu sudah menjadi Tuan Zhanzu. Sekarang sudah dibongkar oleh Dewa Perang King Tian. Kau tetaplah anjing liar yang hina. Haha. Memang benar, hanya orang mati yang bisa tenang. Hari ini aku membawa 100.000 prajurit naga Raja Wali. Sudah mengepung mereka semua. Zhu Kue, kau berani bertindak sembrono. Membantu penjahat berbuat kejahatan. Hari ini aku akan membunuhmu dan mengibarkan bendera. Perintah perang ada di tangannya. Saya tidak tahu. Tadi jelas-jelas ada. Anjing yang makan kotoran berani-beraninya mengaku sebagai tuan suku perang. Benar-benar gila. Tentara Kekaisaran Ye Liuyun. Demi hubungan kalian dengan Mo Chou, saya masih ingin membiarkan kalian hidup sebagai anjing. Kalian tidak tahu menyesal. Masih berani membuat keributan. Sudah mau mati di depan mata masih berani membantah. Merusak urusan baik kami. Pasukan naga kecil, dengar perintah. Bunuh di tempat. Ling Tian. Bastard, lepaskan King segera. Dewa Perang Langit. Berhenti. Jangan sakiti mereka. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Sayang, aku takut.
Upacara lamaran sudah selesai. Ling Tian adalah laki-lakiku. Selanjutnya, Ye Mo Chou. Kau harus menyaksikan aku menghancurkan Ling Tian. Menyaksikan keluarganya hancur dan mati. Hahaha. Kehilangan segalanya. Kalian masih ingin pergi. Kau mau apa? Menghina Zanzu, menculik nyonya, pantas dihukum mati. Tapi karena kalian adalah keluarga utama, maka aku akan menerima hukuman sesuai hukum. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Suamiku, aku di sini. Apa yang tadi kamu katakan? Ah, tidak ada. Aku hanya bilang hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita. Aku mau mandi dulu. Ayo pergi. Ayo jalan. Sayang, ada apa? Kenapa kamu lihat aku begitu? Itu adalah kekuatan ramalan yang aku berikan tadi. Bukankah kamu selalu membawanya? Bagaimana mungkin hilang? Sayang, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Aku sudah tahu di hatimu. Kamu sebenarnya tidak peduli padaku. Aku hanya merasa aneh. Hotel ini sangat ketat menjaga keamanan. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, cepatlah. Aku mau dengar cerita. Baik. Bagaimana kamu berharap dia menyelamatkanmu besok? Dia sendiri pun sulit menyelamatkan diri sekarang. Kalian semua sebaiknya pergi ke dunia bawah, menjadi sepasang jiwa yang tertindas. Bawalah dia bersamaku. Adik dan ibunya meninggal karena Ling Tian. Kamu malah tetap setia mengikuti dia. Aku dan dia sangat cocok satu sama lain. Dengan sukarela bersama. Dia yang terus-menerus menyiksa kami. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah melakukan banyak hal yang tidak bermoral. Meskipun tidak bermoral, mereka tetap keluarga kamu. Kamu rela meninggalkan keluarga demi pria liar. Sampai tidak mengenali keluarga sendiri. Xiao Ding juga adalah keluargaku. Tapi mereka justru ingin membunuhnya. Kalau bukan karena Ling Tian datang tepat waktu, Xiao Ding pasti sudah kehilangan nyawanya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tetap akan bilang bahwa mereka, Ye Liuyu dan anaknya, memang pantas mendapatkan akibatnya. Balasan setimpal. Mereka memang pantas mendapatkan balasan. Kejahatan akan mendapat balasan. Aku akan segera menjualmu ke Asia Tenggara. Agar kau menjadi wanita penghibur yang diperebutkan banyak pria. Bawa dia pergi, lepaskan aku. Mo Chou, jangan khawatir. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Aneh, di mana Mo Chou? Feng ini mirip sekali dengan Mo Chou. Sial. Kalian semua bilang Ling Tian sangat hebat dan luar biasa. Tapi pada akhirnya, dia tetap saja tertipu olehku. Nyonya memang benar-benar luar biasa. Bahkan Zanzu pun bukan tandingannya. Aku akan menjualnya ke Asia Tenggara. Agar istri Ling Tian menjadi istri bersama. Bangsat. Ling Tian Keng, aku akan menghina kamu. Aku akan meminta kembali 2 kali lipat darimu. Ayo, jangan pukul lagi. Masih berharap bisa menjual daging dan wajahnya dengan harga yang baik. HMPH, apa yang dikatakan nyonya itu benar. Tidak akan lama lagi. Akan ada banyak pria yang membantu mengajari aku pelajaran. Aku pergi dulu. Pergi. Ling Tian, kenapa kamu di sini? Istriku ada di sini. Aku juga tidak tahu. Ling Tian, kamu benar-benar masuk rumah orang tanpa izin, dengan niat menyakiti orang. Tak disangka kamu sebodoh ini. Berani-beraninya memalsukan kulit manusia untuk menyamar sebagai Mo Chou. Aku tidak punya kamu, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku laporkan kejahatan pembunuhan sengaja, HMPH. Iya. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Lepaskan aku. Kalau tidak,
Bersiaplah untuk menunggu mayatmu. Sebenarnya di mana? Kau mengira ini seperti berbagi istri. Kau tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Ah ah ah. Wanita beracun. Jika istriku kehilangan satu helai rambut, aku akan merobek kulitmu. Ha. Dewa Perang Qingtian itu orangnya tidak jujur. Setiap kali dia membawa barang, selalu barang kelas rendah. Meskipun belakangan ini tidak ada wanita kelas 1. Tapi harganya tetap mahal. Bagaimana bisa disebut barang kelas rendah? Jualannya lumayan. Kamu tahu siapa yang memesan barang kali ini? Dia adalah orang penting di dalam istana gelap. Kalau bukan wanita yang terbaik, dia tidak akan puas. Orang penting di dalam istana gelap. Kalau begitu, tidak masalah, mari kita periksa barangnya. Nyalakan lampu. Aduh. Gadis kecil ini tampaknya cukup cantik. Ah. Tubuh kecil ini. Wajah kecil ini. Hahaha, aku pikir. Tidak dari di langit juga tidak lebih dari ini. Ahahaha. Gimana? Aku tidak bohongkan. Ini benar-benar yang terbaik di seluruh kota. Banyak pejabat dan orang kaya yang menginginkan wanita cantik ini. Baiklah, baiklah. Sangat baik. Tunggu saja. Hadiah besar. Tuan Long Biao. Gadis kecil ini punya sifat yang sangat keras. Kau harus hati-hati. Jangan biarkan dia bunuh diri. Dia bisa menjadi wanita besar. Masih ada waktu untuk bahagia. Bagaimana mungkin dia rela bunuh diri? Ahwem. Ham. Ah. Lepaskan saya. Aku rela mati asal kita sama-sama binasa. Aduh, aku nggak rela kita sama-sama binasa. Aku tunggu sampai aku puas main sama kamu baru aku kirim kamu ke istana gelap. Hahaha, pahlawan langit. Suami wanita ini sangat hebat. Dia dari suku Shan. Aku sarankan kamu jangan banyak mimpi. Segera kirim dia ke istana gelap. Apa? Tahanan perang. HMPH. Aku tidak percaya ini, meskipun dia bisa menemukan ini. Dia tidak akan bisa menyelamatkan orang yang ingin diselamatkannya. Hari ini, aku pasti akan menang. Lepaskan aku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oh. Maaf, bawahan Zanzu tidak mampu melindungi nyonya. Karena kesalahan pribadi. Segera berikan perintah. Meskipun harus mencari ke seluruh dunia, aku akan menemukan istriku. Ya. Hahaha. Kau tidak akan pernah berharap suamiku menyelamatkanku. Gadis kecil, kamu cukup keras kepala. Tapi aku memang suka menunggang kuda gagah. Ayo. Aku tidak akan membiarkanmu menang, bahkan jika harus mati. Hari ini aku akan menghabisimu. Ah. Yeah. Tuan Xingtian, kami mendapat kabar. Ling Tian sudah dalam perjalanan ke sini. Tempat yang tersembunyi seperti ini pun bisa ditemukan Ling Tian. Memang hebat. Kita harus bagaimana? Kumpulkan pasukan Jiaolong dan sampaikan perintah. Selama Ling Tian berani datang, kita akan menangkapnya seperti katak dalam tempurung. Menangkap semuanya sekaligus.
Oh, bangun, 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 suamiku. Aku pikir aku tidak akan pernah lagi bertemu denganmu seumur hidup, istriku. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Istriku, istriku. Pergi mati saja. Ah, pukul aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani sentuh istriku. Benar-benar sudah bosan hidup. Di belakangku ada orang dari Istana Gelap. Kalau berani sentuh aku, sama saja melawan seluruh Istana Gelap. Orang dari Istana Gelap. Siapa itu? Sebutkan nama besarnya. Bisa bikin kamu takut setengah mati. Apa ada yang bisa bikin aku takut setengah mati? Pernah dengar tentang Raja Racun? Kamu. Dia yang melindungimu, kan? Gimana nih? Dengar nama Raja Racun langsung kencing di celana ya? Aku kasih tahu ya, yang paham situasi. Bawa istrimu dengan Pato ke sini. Selama Raja Racun senang, bisa kasih kamu hadiah sesuka hati. Kamu tinggal. Aku akan mengorbankan seluruh tulangmu. Besok aku pasti akan membunuhmu. Membunuh seluruh keluargamu. Besok aku akan menonton beberapa episode ini. Nyonya, jaga dengan baik. Jangan biarkan orang jahat masuk. Baik, Nyonya. Mama, aku tidak bisa tidur. Kamu temani aku. Kalau tidak bisa tidur, temani Mama jalan-jalan ke taman. Menghilangkan stres. Yai. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku adalah Raja Racun. Kalau kamu membunuhku, malahan akan mendatangkan malapetaka yang membahayakan nyawa. Aku tidak peduli kamu Raja Racun atau Raja Kencing. Berani sentuh istriku harus mati. Istri. Dendamu sudah kubalas. Mari kita pulang, istriku. Di mana Zukue? Saya di sini. Sekelompok kutu busuk berani bertindak semaunya. Dewa Perangking Tian sudah mengepung tempat ini. Ling Tian, cepat menyerah. Kamu cuma seekor anjing. Berani melawan kami. Pergi sana, benar. Target Dewa Perangking Tian adalah Ling Tian. Kenapa harus pakai pisau besar untuk membunuh ayam? Hanya dengan kalian beberapa kutu. Masih pantas memimpin tim dan bertindak. Aku cukup satu jari saja. Saudara-saudara, serang bersama. Bunuh dia untukku. Jangan pamer lagi. Ada yang lain. Tuan Gunung, Tuan Rukue. Istri kenapa? Istri terluka. Tadi baik-baik saja. Benar tadi. Istri tadi baru masuk kamar. Masuk kamar untuk apa? Nyonya bilang membawa tuan muda ke taman. Xiaoding, Xiaoding. Xiaoding. Ayo. Tuan. Di mana-mana tidak bisa menemukan tuan muda. Pasti itu Lian Hua. Pasti dia menyamar. Mo Chou menerapkan pengendalian udara. Semua jalur sungai dilarang dilalui. Perintah ini untuk menyelidiki seluruh kota Jiang. Bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukan anakku. Benar. Ibu, ayo pulang. Tidak ada bintang. Tidak akan kembali. Selamanya tidak akan kembali. Ibu, adik kecil takut, takut. Kelinci kecil ini benar-benar merepotkan, bukan? Ibu saya. Tentu saja, kamu ini anak kecil tidak layak. Lihat. Di tanganmu adalah
Ini adalah serangga racun yang baru saja diberikan oleh Raja Racun. Asalkan dia ditarik masuk, dia bisa menjadi sumber serangga jahat. Bisa menyebarkan keribuan bahkan jutaan anak-anak. Hahaha. Ling Tian, yang seharusnya menjadi leluhur perang, namun tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Tentu saja tidak bisa. Dia hanya bisa menyaksikan anak-anak mereka dengan mata terbuka lebar. Dan juga ribuan anak-anak kecil itu berubah menjadi mayat serangga harimau. Apa itu mayat serangga harimau? Mayat berlapis 5. Yaitu mayat yang penuh dengan 5 lapisan. Tidak peduli apa yang disentuhnya, akan dengan cepat menyebar dan berkembang biak, hingga sepenuhnya menguasai. Bukankah itu berarti mereka akan dimakan oleh kota kuno? Menjadi mayat hidup. Hahaha. Mo Chou, jangan khawatir, lukamu belum sembuh. Kenapa kamu sudah turun? Apakah anak kita hilang? Oh, semua salahku. Kamu bisa melindunginya. Aku akan mencarinya. Saya harus menemukan dia. Lukamu belum sembuh. Tuan Gunung, anak muda sudah ditemukan. Mo Chou, dengarkan. Xiao Ding sudah ditemukan. Tuan Gunung, anak muda dia. Dia apa? Dia tidak sadar, tapi kekuatannya luar biasa. Apapun yang ditemui harus dikunyah dan ditelan. Jelas dia terkena racun sihir. Kalian harus menyembuhkan Xiao Linzi. Pasien ini terkena sihir. Dan juga sumber racun sihirnya. Kondisinya sangat serius. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bicara omong kosong. Jika ada sesuatu yang terjadi pada tuan muda, seluruh rumah sakit ini harus membayar harganya. Seluruh rumah sakit membayar harganya. Sombong sekali. Kamu datang untuk apa? Aku punya penawar racun Gu. Kalau ingin dia tetap hidup, berjongkok dan minta padaku. Kau punya penawar, maka kau harus menyelamatkan Xiao Yingzi, menebus kesalahanmu. Kalau tidak, kau takkan terhindar dari hukuman. Ayahnya hampir memukulku sampai mati. Aku harus membalas 100 kali lipat. Siapapun yang berani membalas anakku. Tuan Zhanzu, bawahan tidak mampu. Mohon Tuan Zhanzu hukum saya. Ayah dan ibu, tolong selamatkan aku. Anakku. Ayah membuatmu menderita. Tuan desa, racun dari orang muda bisa menular. Tidak boleh menyentuhnya. Xiao Ding, jangan takut. Ibu datang. Kalian datang untuk mengambil mayat anak ini. Kamu berkali-kali menyamar sebagai Mo Chou. Justru membuat anakku terkena racun dari gua. Sialan sekali. Kalau begitu, bunuh saja aku. Nyawa anak sialan ini sepenuhnya ada di tanganku. Aku biarkan dia hidup. Dia baru bisa bertahan dengan susah payah. Aku biarkan dia mati. Dia langsung bertemu dengan Raja Kematian. Siapa berani mengobati racun kutukan itu? Segera pergi. Tenang saja, kami pasti tidak akan peduli. Lagi pula, racun gunya pasti ada penawarnya. Atau harus ada ahli hebat seperti tabib dari ibu kota timur. Kalau tidak, pasti tidak ada obatnya. Kalau begitu, anak kecil ini bukankah pasti akan mati tanpa ragu? Teratai. Aku dan kamu tidak memiliki dendam. Mengapa kamu ingin menyakiti aku dan anak ini? Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Kamu tidak memiliki dendam padaku. Tapi dia punya. Jika ingin aku menyelamatkan nyawa bocah ini, itu juga bisa. Dia langsung menggali hati dan mati di sini. Kalau berani bicara lagi, akan kutebas lidahmu hahaha. Jangan bicara satu kata pun. 100 kata pun aku berani bilang. Aku ingin melihatmu ditelan hidup-hidup oleh akar tua dan mati. Aku ingin melihat keluargamu menderita tak tertahankan. Melihatmu mendapatkan balasan besok. Tuan, jangan buang waktu dengannya. Saya akan pergi memanggil tabib agung dari timur. Tabib agung dari timur adalah ahli medis terbaik. Siapa saja bisa memanggilnya. Tahun lalu suamiku sakit. Kami memberikan 10 juta sebagai biaya pengobatan, tapi tidak berhasil. Namun, Dewa Perang Cuaca Cerah yang hina. Bagaimana mungkin bisa memanggil dokter dewa dari Dongdu? Satu kata dari tuan kami. Dia bisa datang. Hahaha. Hari yang cerah akan membual. Kamu ini penjilat yang lebih pandai membual. Kalian menggunakan nama ramalan untuk menipu.
dibandingkan dengan suamiku. Bahkan tanah di bawah kakinya pun lebih baik dari dia. Kalau kalian bisa mengundang tabib terkenal dari timur, aku akan berlutut dan memohon padamu sambil memanggil kakek. Ingatlah apa yang kamu katakan. Tuan Zhukue, Anda memanggil saya. Anak muda ini terkena racun sihir. Segera datang untuk mengobati. Mengerti? Bisa berakting seperti itu. Kenapa tidak jadi aktor utama? Apa anak muda kecil? Jelas-jelas sepasang miskin. Anjing jalanan yang sialan. Dukun terhebat dari timur segera datang. Kamu siap berlutut di depan Zanzu. Haha, terus berpura-pura. Aku ingin tahu sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Jika dokter dewa dari Dongdu menciptakan sesuatu, kalian semua akan mati. Ling Tian, bisakah kamu berhenti berakting? Xiao Ding, tubuhnya lemah. Dia sama sekali tidak tahan dengan semua ini. Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya dia? Xiao Ding juga anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lin Hua, selama kamu mau menyelamatkannya, kamu bisa meminta apa saja padaku. Aku akan mengikuti semua yang kamu katakan. Aku hanya berharap dia bisa hidup. Hahaha. Bagus juga kamu mengerti situasi. Suamiku telah mengatur pekerjaan yang baik untukmu. Bisa menikmati dan juga membalas dendam untuk anakmu. Kami tidak butuh itu. Ling Tian, kau anjing hina. Tidak bisa melindungi wanita. Tidak bisa melindungi anak. Masih berani membanggakan diri. Kalau aku jadi kamu, sudah tidak punya muka untuk hidup. Cepat berlutut dan belajar menggonggong seperti anjing. Siapa yang punya nyali besar, berani membuat Tuan Zhan berlutut? Dokter dewa di kota setan. Iya. Suamiku mengundang dengan imbalan yang sangat besar. Kamu bahkan tidak mau mengobatinya. Sekarang demi seekor anjing liar, kamu malah kembali ke dunia ini. Makhluk yang merendahkan orang. Inilah dokter legendaris dari Dongdu yang terkenal dengan keterampilan medisnya. Sekarang kamu siap untuk berlutut di depan Tuan Zanzu. Dan harus belajar menggonggong. Siapa yang menyuruh orang miskin sepertimu untuk berlutut? Meskipun kamu memanggil dokter legendaris dari Dongdu, lalu apa? Juga tidak bisa menyelamatkan nyawa anak kecil itu. Karena dia sudah terlalu dalam keracunan. Kalian tega membunuh seorang anak. Mengapa kalian begitu kejam? Kalau mau menyalahkan, salahkan Ling Tian. Semua bencana ini dia yang membawa kepada kalian. Padahal jelas kalian yang dengan sengaja ingin menjebak aku. Tapi malah menyalahkanku. Saya pasti akan menyembuhkan anak saya. Hentikan pikiran jahatmu ini. Yuntian, meskipun kamu memanggil dokter hebat dari Dongdu, apa gunanya? Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benda bodoh. Di dunia ini tidak ada racun yang tidak bisa saya atasi. Buka matamu yang buta. Lihatlah dengan baik. Lihat bagaimana dokter dewa dari Dongdu menyembuhkan putra saya. Bagaimana keadaannya? Tuan Zhan, putra kecil memang teracuni sangat dalam. Tapi tetap saja, itu kata-kata yang sama. Di dunia ini tidak ada racun yang tidak bisa saya atasi. Bagaimana mungkin dokter dewa bisa sembuh? Tuan Zhan, aku, tabib suci ini, menderita seperti mati. Hanya saja racun Gu sangat ganas. Tabib suci di ibu kota timur terbaik di dunia. Nama itu bukan omong kosong. Anjing hina, pergilah mati. Jangan bunuh aku. Bagaimanapun juga aku istri Dewa Perang Langit Cerah. Kalau tidak lihat muka biksu, lihat muka Buddha saja. Beri aku satu nyawa. Hari cerah sia-sia jadi Dewa Perang. Kalian telah melakukan begitu banyak hal jahat. Sudah seharusnya mati 10.000 kali pun tidak cukup. Aku salah. Aku akan memberikan semua hartaku padamu. Tolong biarkan aku hidup. Suku perang sangat menghargai hartamu. Jangan pukul dia,
Dia adalah istri sang dewa perang. Kita tidak bisa membuat masalah lagi. Aku mohon padamu, Ling Tian, kita masih punya anak yang perlu kita nafkahi. Lebih baik menghindari masalah. Balas dendam. Tidak peduli siapa dewa perangnya. Kita tidak perlu takut. Tapi aku takut. Kita tidak boleh membuat masalah lagi. Aku hanya ingin dia bisa hidup sehat. Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Ah. Semoga Yang Mulia melindungi. Kami rakyat sangat berterima kasih atas keselamatan ini. Kami siap berkorban demi Anda. Ini adalah pil penawar racun. Jika racun Tuan kecil kambuh, kamu bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih, tabib dari Dongdu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ayah akan mengantarmu pulang. Yu Qian. Keluar sini dan terimalah hukumanmu. Kamu sudah dikepung. Jaga anaknya baik-baik. Aku akan pergi lihat. Ling Tian pasti tidak menyangka. Belalang menangkap jangkrik. Burung pemangsa menunggu di belakang. Aku sudah mengepung kelompok ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau sungguh tidak layak menjadi seorang prajurit. Ternyata adalah orang yang manis di mulut tapi beracun di hati. Bermuka dua. Aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku membunuhmu dengan satu tusukan. Hahaha. Kekalahanku di tanganmu adalah aib bagi seorang dewa perang. Aku pasti akan menghancurkan tulangmu dengan tanganku sendiri. Untuk membalas dendam ini. Hari ini aku membawa yang terbaik. Semua adalah ahli. Pasti mati. Benarkah? Hanya dengan sampah seperti kalian, berani melukai leluhur perang. Tuan benar-benar gila. Perang cepat, selesai cepat. Mengerti. Tunggu. Sebenarnya besok saya adalah orang yang sangat baik. Saya bisa membiarkanmu hidup. Asalkan kamu merangkak melewati saya. Iya. Merangkak seperti anjing. Karena kamu memang seperti anjing liar. Bersihkan sepatu saya dengan lidahmu. Kalian semua benar-benar orang mati apa? Ayo serang bersama, bunuh dia. Ya. Ini yang kalian sebut ahli? Ya. Sayang sekali. Benar-benar sekelompok orang useles. Kakak besar? Bukan. Aku terlalu lemah. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar anjing liar sialan. Seorang tukang gosok yang bau. Kalau begitu, lawan dia bersamaku. Perintah dari leluhur perang yang menguasai dunia ada di sini. Apakah kalian masih mau setia pada dewa perang yang remeh ini? Hidup leluhur perang yang agung. Kami semua terpaksa oleh dia. Baik. Kamu berbuat kejahatan di mana-mana. Selesaikan sendiri. Apakah aku yang akan bertindak? Sepertinya aku memang harus turun tangan. Kakek, berhenti. Kakekku ini hanyalah seekor anjing hina. Maafkan aku hanya seekor anjing. Semua tabunganku bisa aku berikan padamu. Semua orang di bawahku juga bisa aku berikan padamu. Asalkan kamu maafkan aku. Kamu telah melakukan kejahatan sebanyak-banyaknya. Tak perlu lagi tinggal di dunia ini. Hahaha. Hujan mendung. Hahaha. Sayang sekali, kamu tetap saja lengah. Terjebak dalam rencanaku mengalihkan perhatianmu. Hari ini adalah hari kehancuran keluargamu. Kamu. Siapa kamu? Orang yang ingin mengambil nyawamu. Kamu. Sepertiku. Besok malah tidak membunuhmu. Menebang rumput tanpa mencabut akarnya. Anak ini pasti tidak akan berhasil besar. Raja Iblis keluar gunung. Ling Tian pasti mati.
Kita air sumur tidak mencemari air sungai. Masing-masing damai bukankah lebih baik? Kenapa kalian harus kejar habis-habisan? Masing-masing damai. Benar-benar wanita bodoh. Untung kamu membelaku. Kalau tidak, aku sudah mati. Kamu mau apa? Posisimu sangat penting di hati Ling Tian. Sekarang kalian ada di tanganku. Kalau aku minta nyawanya, dia pasti memberikannya. Hahaha. Apa maksudnya? Hahaha. Aduh. Awan. Perintah pasukan perang. Segala sesuatu. Aku harus mendapatkan keberadaan Xiao Ding dan Mo Chou. Tuan Zanzu, ada masalah besar. Kami telah menemukan keberadaan Nyonya dan Pangeran Kecil. Mereka pergi bersama bunga teratai. Dan seorang yang mengenakan jubah hitam dan topeng. Menuju kediaman Raja Racun. Apa maksudnya pergi sendiri? Benar, Nenek dan Pangeran Kecil tampak linglung. Tubuh mereka kaku. Tenaganya sangat besar. Mereka dengan sukarela berjalan menuju istana. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Seolah-olah terkena racun lagi. Baik, kalian tunggu di tempat. Saya segera datang. Begitu banyak anak-anak. Cepat selamatkan mereka. Iya. Orang-orang keluarga Ling memang suka ikut campur urusan orang lain. Ayahmu seperti itu. Kamu juga seperti itu. Kamu kenal ayahku. Bukan cuma kenal. Nyawa orang tuamu diselesaikan oleh Raja Racun. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Kejadian pembantaian ini ternyata adalah ulahmu. Sekarang baru mengerti. Ternyata kamu ini tidak lebih dari itu. Orang tuaku tidak ada urusan denganmu. Mengapa kamu harus menyakiti mereka? Karena mereka melihat hal yang tidak seharusnya. Mengurusi hal yang tidak seharusnya. Sama seperti kamu. Kau maksud anak-anak yang terkena sihir ini. Tidak hanya ini. Di dalam makamku, masih ada ribuan cacing kecil yang terkutuk. Kau memperlakukan anak-anak ini seperti mayat. Kalau tidak, kulit anak-anak kecil ini begitu lembut. Bakat mereka sangat luar biasa. Menjaga mereka agar menjadi mayat kuno. Jauh lebih hebat daripada orang-orang biasa itu. Orang tuaku justru dibunuh karena melihat anak-anak ini. Itu sebabnya mereka dibantai habis. Mereka terlalu sombong. Berkali-kali masuk ke kediamanku. Ingin menyelamatkan anak-anak ini. Bukankah mereka seharusnya mati? Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Menganggap nyawa manusia seperti rumput. Seharusnya terjatuh ke dalam neraka yang ke-18. Sekarang saya sedang membersihkan bahaya bagi rakyat. Hahaha. Orang tuamu bukan tandinganku. Hanya dengan kamu. Tinju saya memiliki berat 1000 kati. Kamu benar-benar bisa menahan saya. Sekarang giliran saya. Orang tua kalian sudah sangat kuat. Tapi kalian malah lebih kuat dari mereka. Pisau belati ini yang kalian gunakan untuk membunuh ayahku. Sekarang aku akan menggunakan pisau ini untuk mengakhirimu. Pergi dulu selamatkan anak-anak ini. Beli beberapa mangkuk kue dulu. Ini Xiao Ding. Aku datang menyelamatkan kalian. Bro, Mo Chou, hei, Ini aku, Mo Chou. Ini aku. Ling Tian. Semua kesalahan Ling Tian ada di aku. Dulu aku. Semua kesalahan Ling Tian ada di aku. Awalnya aku melarang kalian membunuh Lian Hua. Sekarang malah menyakiti Xiao Ding. Juga menyakitimu. Tak apa-apa, mereka tidak bisa menyakitiku. Dan kamu. Juga membantuku menemukan musuh yang membunuh keluargaku. Benar. Tapi mereka memberi anak racun sihir. Tidak apa-apa,
Aku akan beri anak pil 100 racun sekarang. Baik. Zhukue. Ini aku serahkan padamu. Sebagai keturunan perang, aku dan yang lain pasti akan menyelamatkan anak-anak dan mengembalikan mereka ke rumah. Ayo pergi. Bagaimana kondisi dokter? Keadaan pasien tidak terlalu baik. Secara fisik dia memang lemah. Belakangan ini dia juga mengalami banyak hal. Pasti dia tidak akan mampu bertahan. Semua ini salahku. Pasien perlu penyesuaian. Kalau tidak, bagaimana bisa punya anak kedua? Kamu bilang apa? Hamil anak kedua? Iya. Istrimu hamil. Kemungkinan besar kembar. Aku hamil. Iya. Sayang. Kamu hamil. Ling Tian, anjing liar ini, berani sekali melukai raja. Kalau tidak menemukan Lotus sebagai kambing hitam, raja pasti mati. Aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Ye Mo Chou, wanita jahat ini, ternyata hamil. Aku akan membuatnya mati berdua. Biarkan dia masuk neraka. Di mana Xiao Ding? Dia sedang tidur. Racun di tubuhnya sudah dihilangkan. Tenang saja, aku sudah mencabutnya. Aku telah menyiapkan sebuah pernikahan untukmu. Pernikahan? Iya. Saat terakhir kali kamu menikah denganku, aku tidak bisa memberimu pernikahan yang megah. Aku membuatmu menderita. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengeluh. Bahkan telah memberiku anak-anak. Aku hanya ingin bersama kamu. Aku sudah sangat bahagia. Pesta pertunangan terakhir kacau karena Lotus. Aku sangat menyesal. Jadi kali ini tidak boleh ada kejadian tak terduga lagi. Aku ingin kamu dan anak-anak menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Terima kasih, suamiku. Ada masalah besar. Panglima Perang King Tian membawa 100.000 pasukan berkumpul di luar kota. Dia memberontak ya. Astaga. Aku segera kembali. Dokter tadi sudah menyuntikkan, kenapa bisa seperti ini lagi? Pelan-pelan. Kamu adalah Raja Racun. Hahaha. Dewa Perang King Tian. Terima kasih sudah menyelamatkan kami dari penjara. Sekarang keadaannya bagaimana? Sudah 3 tahun, aku tidak menyangka kekuatan Ling Tian begitu mengerikan. 100.000 prajurit elit yang kubawa semuanya dikalahkannya. Apa? 100.000 prajurit elit semuanya kalah. Pekerja pijat itu ternyata sangat hebat. Mungkin dia benar-benar dewa perang. Aku benar-benar buta saat itu. Kenapa aku harus menyakiti istri dan anaknya, berseberangan dengannya? Kalau begitu, mari kita minta tolong padanya. Bagaimanapun juga, kita adalah orang tua kandung Mo Chou. Ayo pergi. Berhenti. Berhenti. Apa yang mau kamu lakukan? Karena kalian adalah keluarga Ye Mo Chou. Pada saat yang penting, pasti bisa menyelamatkan nyawaku. Jangan bersuara. Patuh saja. Dengarkan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mau apa ke sini? Kalau lapar masuklah. Mau makan apa? Minta makan. Dewa perang yang gagah perkasa malah jadi pengemis. Han Xin dulu pernah dihina di bawah kaki. Kita harus bersabar dulu.
sampai ke perbatasan. Saya pasti akan membayar kembali 2 kali lipat. Ada orang. Hei, saudara, tuan tua, tolonglah. Kami hampir mati kelaparan. Berikan kami sedikit. Hei, baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Cepat. Silakan bangkit. Silakan bangkit. Duduk, duduk, duduk. Haha. Ayo cepat, cepat. Makan selagi panas, makan selagi panas. Nenek, foto ini apa? Ini adalah Zanzu Daren. Dia adalah dewa pelindung kita. Berbicara tentang Tuan Zanzu, dia benar-benar bagaikan bodhisattva yang menyelamatkan dari penderitaan. Kemampuannya tinggi dan hatinya baik. Apakah dia benar-benar begitu dihargai di... Tentu saja, saya akan memberi Anda contoh. Beberapa tahun yang lalu, musim dingin itu sangat dingin. Ada seorang pengemis yang sampai pingsan karena kedinginan. Pusing sekali. Iya, tepat di ujung desa kita. Tapi saat itu kehidupan rakyat sangat sulit. Bahkan tidak bisa menghidupi anak sendiri. Siapa yang mau menolong seorang pengemis? Lalu bagaimana? Kebetulan ada jalan perang. Lewat dan menyelamatkan pengemis itu. Mencuci rambut dan kaki orang yang mengemis itu sendiri. Menyelamatkannya. Lalu memberinya sup ayam. Dia pasti ingin mencari nama dan pujian. Agar dilihat semua orang. Memang begitu. Dia menyelamatkan orang yang mengemis itu. Lalu membagikan beras kepada rakyat. Berhasil menjaga perbatasan selama bertahun-tahun berkat dia. Musuh luar takut berbuat kejahatan. Rakyat bisa menjalani kehidupan yang damai. Makan kenyang, manusia harus berbuat baik. Tak boleh makan makanan orang lain. Merusak panci orang lain. Dewa Perang Langit Biru. Ada apa denganmu? Tadi yang bilang minta-minta itu saya. Bagaimana bisa? Manusia mati karena harta. Burung mati karena makanan. Kalau bukan karena kemewahan dan kekayaan, harta dan ketenaran, bagaimana mungkin bisa menjadi musuhnya? Ling Tian, nyawaku diselamatkan olehmu. Kau juga mengangkatku menjadi jenderal. Memberiku tugas penting. Sebagai dewa perang nomor 1 di bawah komandonmu. Namun aku selalu tak bisa mengangkat kepalaku. Hanya karena kau masih hidup. Ku akan selamanya menjadi bawahan yang kalah darimu. Ada apa? Kamu sedang apa? Kenapa kamu sampai memecahkan foto Zanzu? Hancur jadi apa lagi? Bunuh saja. Hari ini, Dewa Perang baru saja memberi kami makan. Kalau kita melakukan ini, bukankah kita membalas budi dengan kejahatan? Anak tidak menerima tantangan. Ayah. Saya menyesal. Saya minta maaf kepada Lin Tianze. Anak. King Tian. Kau anjing brengsek. Lei Tian telah menyelamatkanmu. Kau malah menyakiti dia. Orang tua ini memberimu makan. Kau malah menyakiti dia lagi. Kau tidak akan mati dengan baik. Kau sekali lagi menghina. Aku akan membunuhmu juga. Berhenti. King Tian, kamu masih berani berbuat onar. Zaku, HMPH. Jangan sombong. Dulu saat aku berperang di medan tempur, kamu masih di dalam perut ibumu. Lalu bagaimana? Hanya anjing tua yang sering kalah dari leluhur perang. Ambil nyawaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Empat dewa perang di sini masih belum menyerah. Kamu bersekongkol dengan 4 dewa perang untuk memberontak. Kamu tidak menyangka, kan? Hanya dalam waktu sekian, kamu sudah dianggap sebagai tahanan bawah tanah. Langit yang cerah, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalas. Di atas kepala kita, ada dewa yang mengawasi. Kau pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Meskipun aku mendapatkan balasan,
Aku juga tidak akan melihatnya. 4 dewa perang, bunuh dia untukku. Berhenti. 4 dewa perang ada di sini. Anjing liar ini berani datang ke sini. Hanya 4 dewa perang daerah. Kalau berani, lawan kami semua sekaligus. HMPH, mulutmu besar sekali. Kalau begitu biar kami bunuh kau bersama-sama. Ayai. Terimalah kematianmu. Ah sial. Mochou, sayang. Melihatmu membuatku tenang. Aku sangat khawatir jika aku tidak ada, kamu akan terluka. Aku sudah menyelesaikan semua yang terjadi hari ini. Kita seharusnya mengadakan pernikahan sekarang. Ah. Istriku, kamu mau membunuhku. Bukan aku. Ini dikendalikan oleh Raja Racun. Raja Racun. Hahaha. Ternyata Raja Racun yang terkenal itu menyandera ibu hamil. Apakah kamu masih manusia? Aku mengakui aku bukan manusia. Jadi saya bisa melakukan apa saja tanpa batas. Lepaskan dia. Saya bisa memberimu jalan hidup. Hahaha Ling Tian. Kau salah paham. Perempuan brengsek ini sekarang ada di tanganku. Aku bisa membunuhnya seperti membunuh semut. Dalam sekejap aku bisa mengambil nyawanya. Kamu mau bagaimana? Berikan aku perintah suku perang. Tidak boleh diberikan kepada Ling Tian. Harus hidup dengan baik. Rawat Xiao Ding sampai dewasa. Aku bisa tenang di alam baka. Sayang. Tanpamu, hidupku tidak memiliki arti sama sekali. Kau harus hidup dengan baik. Hanya dengan begitu kita bertiga bisa bahagia. Besok bunuh King Di dan 4 dewa perang. Sungguh pantas untuk dihukum mati. Hari ini aku akan membunuhmu. Untuk membalas dendam mereka. Orang yang harus dibunuh adalah aku. Ada apa? Datanglah padaku. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Akhiri dengan mati. Jangan bunuh diri, Tian. Kamu tidak boleh mati. Aku hanya seorang wanita lemah. Aku sudah mati tidak ada apa-apa. Tapi kamu adalah pejuang. Jika kamu mati, banyak orang biasa akan kehilangan perlindungan. Kamu adalah ibu Xiao Ding. Jika kamu mati, Xiao Ding akan sedih. Aku pikir Raja Racun adalah seorang pria sejati. Tak pernah kusangka dia hanya seorang pengecut yang mengancam wanita. Aku akui aku pengecut. Tapi aku yang mengendalikan kehidupan dan matimu. Kalau berani, jangan pedulikan hidup matinya. Ayo, pukul saja kalau mau. Aku ingin lihat, mana yang lebih cepat, tinjuku, atau belati saya. Ahahaha. Aku paling suka melihat kamu berusaha. Tapi tidak bisa mengalahkanku. Sudah selesai. Aku tidak mau basa-basi lagi sama kamu. Serahkan seluruh pasukan Kirin kepada aku. Zhukue, dengar perintah. Anak buah sedang mengatur pasukan Kirin. Serahkan kepada Raja Racun. Tak boleh, Zuo Zhan. Raja Racun kejam dan licik. Dia akan menyakiti rakyat. Dia menyandera Mochou. Ling Tian. Aku berkali-kali menjadi beban bagimu. Maafkan aku, Xiao Ding. Ling Tian, cepat cari Xiao Ding. Jangan biarkan dia hilang. Zhukue, dengar perintah. Bawahan di Qilin Wei. Serahkan kepada Raja Racun. Jangan biarkan anak itu mati. Kau begitu kejam. Banyak menyakiti rakyat. Dan makanlah Mochou. Ling Tian. Aku sudah beberapa kali menjadi bebanmu. Sungguh maaf, Xiao Ding. Ling Tian, cepat cari Xiao Ding. Jangan biarkan dia hilang. Mochou. Di dalam perutmu masih ada bayi yang belum lahir. Kita tidak bisa mati 2 kali dalam satu tubuh.
Ling Tian di sini adalah sebuah restoran. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia pasti akan mati. Serahkan Kirin Wei itu. Senjata malamku. Sepanjang hidup ditakuti orang lain, akhirnya merasakan betapa berbahayanya racun, kan? Maaf, sayang, membuatmu terkejut. Aku percaya dengan suamiku di sini. Aku akan selalu aman. Ayo kita sembah langit dan bumi, pengantin baruku. Sayang, kamu sangat hebat. Kau benar-benar telah melahirkan 5 bayi kembar laki-laki sekaligus. Kau pasti pahlawan keluarga besar kami, keluarga Laolin. 5 bayi kembar, so what? Aku juga tidak melihat kau begitu senang. Aku senang, dong. Ini mungkin berkah terbesar dalam hidupku. Kalau begitu, kenapa kau belum memberi nama untuk anak-anakmu? Ini. Sayang. Bagaimana kalau kita begini? Kita urutkan berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana? Anak pertama namanya Linda Bao Bao. Anak kedua namanya Lin Bao Bao. Begitu seterusnya. Tidak, tidak begitu. Aku yang besar. Aduh, ini terlalu sembarangan. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ambil inspirasi dari buah-buahan saja? Kepala yang satu disebut mangga. Kepala yang dua disebut pisang. Kepala yang tiga disebut stroberi. Yang keempat dipanggil semangka. Yang kelima ini dipanggil durian. Ini semua nggak nyambung banget. Kalau nanti anak sekolah, pasti bakal diketawain sampai mati. Gampang banget kok. Menurut aku, yang tertua dipanggil Lin Uang. Yang kedua dipanggil Lin Hak. Yang ketiga dipanggil Lin Kuat. Yang keempat disebut Lin Yaoming. Yang kelima disebut Lin Yaoli. Sangat bagus. Sekarang mulai panggil nama. Ayo, Linda Bao. Lanjut ke Lin Erbao, Lin San Bao. Lanjut ke Lin Si Bao. Lanjut ke Lin Wu Bao. Sampai orang tua kalian di taman kanak-kanak. Lulus saja, sudah bisa memberi nama dengan baik. Hahaha.